Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, informasi berikutnya, seorang kepala desa di Serang, Banten tewas akibat disuntik cairan mematikan oleh mantri. Pelaku menyerang korban dengan jarum suntik saat keduanya berkelahi. Tangis keluarga Salam Munasir pecah saat mereka mengantar jenazah kepala desa itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Salam Munasir, kepala desa Curug Goong, Kabupaten Serang, Banten, tewas dibunuh seorang mantri dengan suntikan beracun. Selain humoris, ia juga dikenal sebagai sosok kades yang rendah hati. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes di desa Curugong ini, terus pas 2017 sesuai dengan surat edaran Kepala BKPSDM, orang tuanya ini kan mutasi ke kecamatan ya, yang sekdes PNS dulu kan per 1 April 2017 semuanya juga sama. Di kecamatan dan pensiun di kecamatan. Saya mengenal baik sosok almarhum kepala desa ini karena dari mulai orang tuanya memang udah kenal. Korban tewas setelah disuntik mati oleh mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada Minggu siang. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi pertengkaran antara keduanya. Pelaku kemudian menusukkan jarum suntik berisi cairan yang diduga racun ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku menyerang korban hingga tewas. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, laporan pemerkosaan yang dilayangkan tersangka pencabulan anak Yunita Sari tidak terbukti. Tersangka merekayasa laporan pemerkosaan untuk tutupi aksi bejatnya terhadap 17 anak di bawah umur. Polresta Jambi akhirnya memberi kepastian terkait laporan pemerkosaan yang dialami Yunita Sari yang juga merupakan tersangka pelecehan terhadap 17 anak di Jambi. Hasilnya, laporan pemerkosaan terhadap Yunita tidak terbukti. Hasil penyelidikan juga membuktikan bahwa Yunita memalsukan barang bukti laporannya, termasuk memalsukan sperma yang ada di tubuhnya. Saksi ahli juga menyebutkan bahwa tidak ditemukan kekerasan dan pemerkosaan yang dialami Yunita. Polisi menemukan fakta bahwa Yunita melukai tubuhnya sendiri dengan cara mencakar dan memasukkan cairan sperma untuk menutupi perbuatannya. Bahwa tidak adanya pemerkosaan yang dilakukan terhadap pelapor dan terlapor inisial DN, DA sampai dengan inisial L. Sementara dari hasil sampel sperma yang diambil di kemaluan daripada saudari YS itu bukan merupakan sperma terlapor. Rekayasa barang bukti pada laporan palsu Yunita dilakukan untuk menutupi perbuatan bejatnya yang telah mencabuli 17 anak di bawah umur. Dengan berkedok rental PlayStation, Yunita melancarkan aksi cabul kepada para korbannya dengan iming-iming bermain PlayStation gratis jika bersedia mengikuti kemauan bejatnya. Atas kejadian ini, Polda Jambi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan kepastian hukum terhadap laporan palsu Yunita. Dari Jambi, Adriani Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan masih memeriksa pegawainya yang hartanya dinilai beresiko tinggi. Dari 69 nama pegawai yang diindikasikan, 55 pegawai diantaranya layak klarifikasi. Adapun proses pemeriksaan akan selesai di awal pekan depan. Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan dengan menggunakan asas praduga tak bersalah serta menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. Hal ini dilakukan karena ada laporan 69 pegawai dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan LHKPN, laporan hasil audit, tingkah laku, serta media sosial para pegawai.
Dalam pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan pemanggilan terhadap 27 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. Sisanya itu mungkin sekitar 13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan. Jadi target kita ke yang high priority, yang sangat berisiko tinggi. Itu yang diharapkan nanti paralel. Kami kan juga minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK, lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan. Prasetyo menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PPATK dengan harapan bisa segera terbuka terang benderang dan nantinya bisa disampaikan kepada publik. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, Ayunis melaporkan. Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra jadi perbincangan setelah gaya hidup mewah istrinya viral di media sosial. Namun pemanggilan Kepala BPN Jakarta Timur tersebut terkait gaya hidup mewah istrinya tidak mempengaruhi pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur. Pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan keluarganya juga menjadi sorotan warganet. Dia adalah Sudarman Harja Saputra yang menjabat sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Warganet menyoroti gaya hidup istrinya di media sosial yang kerap mengenakan aksesoris mewah dengan harga yang fantastis. Berdasarkan situs kotjaktim@atrbpn.go.id, Sudarman duduk di jabatan tersebut sejak tahun 2020 hingga saat ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah memanggil Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, terkait gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial. Pemanggilan Kepala BPN Jakarta Timur tersebut tidak mempengaruhi pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur. Bahkan pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur masih berjalan normal. Itu pemirsa, meski telah diblokir PPATK, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat berusaha buka safe deposit box-nya. Uangnya disimpan di safe deposit box salah satu bank BUMN diduga merupakan hasil suap. Penelusuran harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo terus bergulir. Sejumlah rekening miliknya dan keluarga telah diblokir PPATK. Namun sebelum diblokir, ternyata Rafael sempat berusaha mencairkan safe deposit box miliknya. Namun upaya Rafael gagal lantaran PPATK telah mendeteksi dan memblokir temuan safe deposit box berisi 37 miliar rupiah. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh enggak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Safe deposit box ini hanya sebagian kecil dari harta Rafael. Sebelumnya PPATK juga menemukan adanya 40 rekening terkait Rafael Alun dengan mutasi mencapai 500 miliar rupiah. 40 rekening ini merupakan rekening atas nama konsultan pajak, perusahaan sekaligus rekening atas keluarga Rafael Alun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus peredaran narkotika yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin. Sidang beragendakan keterangan saksi meringankan dari tim kuasa hukum Teddy Minahasa.
5 saksi meringankan yang dihadirkan terdiri dari 2 saksi fakta dan 3 keterangan ahli. 2 saksi fakta meringankan yakni Jasman dan Jontra, sedangkan 3 ahli hukum menghadirkan ahli hukum pidana Profesor Elwi Daniel, Dr. Jamin Ginting, serta ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menyampaikan pihaknya akan mengajukan dakwaan batal demi hukum berdasar pada pasal 143 KUHP. Bukti tangkapan layar yang sah menurut ahli forensik, yakni yang telah diproses sesuai dengan prosedur, namun yang ditunjukkan kepada para saksi hanya bukti tangkapan layar manual. Itu tidak ditemukan adanya chatting dari Teddy Minahasa tawas ditukar dengan narkoba, ya. Karena itu kan chattingnya terjadi di bulan Mei dan Juni, sedangkan digital forensik baru ada di akhir Juni. Jadi alat buktinya tadi itu alat bukti seperti itu kata 2 saksi ahli ini dan juga tadi ahli forensik, sudah 3 ahli mengatakan itu cacat hukum tidak sah. Jadi sudah 3 tadi yang alasan kenapa surat dakwaan harus batal demi hukum. Alasan keempat surat dakwaan batal demi hukum, harusnya yang didakwa itu pasal 140, yaitu seorang penyidik yang menyalahgunakan barang bukti narkoba. Tapi yang didakwakan di sini 112 dan 114, di mana 112 itu adalah kalau seorang oknum swasta dari menit pertama dia menyimpan narkoba tersebut memang tidak sah. Kalau penyidik kan sah menyimpan narkoba tersebut, tapi kemudian disalahgunakan, itu diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Narkotika. Tapi yang didakwakan bukan pasal 140, tapi pasal 112 dan 114. Jadi sudah. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah seorang pengusaha Dito Mahendra yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait kasus penyidikan tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Tim penyidik KPK menggeledah rumah seorang pengusaha Dito Mahendra di kawasan Jakarta Selatan Senin malam. Penggeledahan terkait kasus penyidikan korupsi tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Dalam penggeledahan yang berlangsung 6 jam ini, penyidik KPK membawa beberapa barang bukti yang ditaruh dalam sejumlah koper. Usai penggeledahan, tidak ada satupun penyidik bersedia berbicara soal agenda yang dilakukan di rumah Dito. Namun juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK yakni telah mengonfirmasi adanya penggeledahan di rumah tersebut. Sebelumnya awal Februari lalu, Dito sempat diperiksa selama 5 jam oleh KPK. Salah satu materi penyidikan perihal aset yang dimiliki oleh ex-sekretaris MA Nur Hadi. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru. Nyoman Gede Antara diduga merugikan negara hingga 443,9 miliar rupiah. Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara merupakan tersangka keempat setelah pejabat UNUD, IKB, IMY, dan NPS terlebih dahulu jadi tersangka. Perbuatan keempat tersangka merugikan negara 443,9 miliar rupiah dengan rincian 105,39 miliar dan 3,94 miliar rupiah kerugian negara dan 334,57 miliar rupiah kerugian ekonomi. Kejati Bali mengungkapkan para tersangka memungut sejumlah uang dari mahasiswa baru UNUD jalur mandiri dari tahun akademik 2018-2019 sampai 2022-2023. Kebijakan pungutan tak memiliki dasar hukum. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali ekspos, gelar perkara, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu saudara Profesor Dr. INGA dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2. Pemirsa, Kejaksaan Agung Rabu besok kembali agendakan pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Johnny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS Kominfo.
Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dijadwalkan pada Rabu 15 Maret 2023. Ketut belum menjelaskan alasan Menkominfo kembali diperiksa dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Namun ini merupakan kedua kalinya politikus Partai Nasdem itu diperiksa dalam kasus yang sama 14 Februari lalu. Pembangunan BTS 4G merupakan proyek tahun jamak yang menelan biaya hingga 11 triliun rupiah. Proyek ini meliputi pembangunan sekitar 9.000 tower pemancar di ribuan desa terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia. Siapapun yang ada kaitannya dan memang kita melihat ada urgensinya pasti kita panggil. Terkait apa dan bagaimana, karena ini menyangkut materi penanganan perkara, tentunya kami belum bisa menyampaikan. Ya, tapi yang bersangkutan kita panggil pasti ada urgensinya. Dalam penyidikan kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik, termasuk sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi lain pemirsa, Gubernur Bali Iwayan Koster membatasi penyewaan motor oleh warga negara asing. Langkah ini diambil setelah maraknya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Warga negara asing yang berada di Bali kerap ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm hingga penggunaan plat palsu. Selain melanggar peraturan lalu lintas, wisatawan asing juga kerap berkendara tidak mematuhi norma ketentuan yang ada. Terkait maraknya pelanggaran tersebut, Gubernur Bali Iwayan Koster memutuskan akan membatasi penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing. Wisatawan pun didorong untuk menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh agen perjalanan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pariwisata. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan di tahun 2023 ini. Jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau waktu pandemi nggak mungkin kita melakukan itu karena tulisnya nggak ada. Sekarang kita mulai ditata. Berdasarkan data Ditlantas dan jajaran Satlantas Bali, terungkap 147 surat tilang telah diberikan kepada warga negara asing sejak 22 Februari 2023. 20 diantaranya dikeluarkan di Denpasar kepada wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi bersilaturahmi dengan keluarga besar Ponpes Nurul Yakin, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, TGB mengajak para santri untuk optimis dan giat belajar untuk menjadi pemimpin masa depan. Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan Padang Pariaman menjadi salah satu lokasi kunjungan silaturahmi TGB Zainul Mahdi di Sumatera Barat. Kunjungan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini merupakan kunjungan kedua kalinya di Ponpes tersebut. Sebelumnya mantan Gubernur NTB 2 periode ini pernah berkunjung pada bulan Januari 2018 yang lalu. Pada saat kunjungan pertama, TGB diberi gelar kehormatan Tuanku Imam Nan Adil. Juga ke Pondok Pesantren Nurul Yakin bersilaturahim dengan ribuan santri-santriwati. Alhamdulillah juga menyampaikan pentingnya para santri untuk sadar bahwa di pesantren itu kita bisa menggali tidak hanya nilai-nilai agama, ilmu agama, tapi juga nilai kehidupan. Pada saat kunjungan tersebut, TGB juga sempat berziarah ke makam pendiri Ponpes Syekh Ali Haji Imran Hasan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gustriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Tengah menggelar musyawarah rakyat untuk menentukan pemimpin penerus Presiden Joko Widodo. Ya, dalam musyawarah ini ribuan masyarakat yang hadir menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024 karena mereka sudah menentukan pemimpin masa depan. Ribuan masyarakat Sulawesi Tengah mengikuti musyawarah rakyat di Jodjo Kodi Convention Center Kota Palu. Dihadiri langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang OKK Yusuf Lakaseng, musyawarah rakyat Sulawesi Tengah ini menolak penundaan pemilu.
penting dari pesan musrah ini adalah bahwa tidak ada penundaan pemilu. Karena rakyat menghendaki ada pemilu dan rakyat sudah tentukan siapa figur mereka yang akan mereka dukung. Yang kedua adalah penting ke depan, siapapun figur capres harus mengumumkakan ide dan gagasannya. Mencari aspirasi masyarakat mengenai calon presiden 2024, itu intinya. Musyawarah rakyat adalah upaya untuk mewujudkan demokrasi dan manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik Ainus melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life terpilih menjadi perusahaan asuransi paling direkomendasikan oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya penghargaan untuk kategori Indonesia Most Recommended Company Winner 2023 pada gelaran acara 3.0 Award Trend Summit 2023. PT MNC Life Assurance, anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk, merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap. Hadir dalam acara 3.0 Awards Trend Summit 2023 yang diselenggarakan oleh majalah Penghargaan Indonesia. Dalam ajang ini, PT MNC Life Assurance terpilih menjadi perusahaan asuransi paling direkomendasikan oleh masyarakat dan berhasil meraih penghargaan untuk kategori Indonesia Most Recommended Company Winner 2023 pada gelaran acara 3.0 Award Trend Summit 2023. Kami sangat berterima kasih sekali MNC Life telah menerima salah satu penghargaan yang direkomendasikan oleh masyarakat sendiri. Ini adalah salah satu bukti bahwa MNC Life menjadi salah satu perusahaan asuransi yang memang sesuai dengan tagline kami, yaitu terpercaya, cepat, dan milik bangsa. Nah, harapannya sih asuransi MNC Life ini bisa membantu untuk seluruh rakyat di Indonesia yang membutuhkan. Kedepan, PT MNC Life Assurance atau MNC Life akan terus berinovasi menciptakan produk-produk yang menarik dan dibutuhkan masyarakat sehingga MNC Life tetap menjadi pilihan nomor 1 bagi nasabah. Dari Jakarta, Nurul Alpi Aulia Syah Ramadhan News melaporkan.